Baiklah, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, eh, kita berjumpa kembali atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberi kesempatan, masih diberi umur panjang untuk dapat sama-sama melaksanakan kuliah ini. Pada siang ini saya akan memberikan topik kuliah yang bertopik kerjasama keamanan di Asia Tenggara, menjadi bagian dari tujuan menciptakan stabilitas kawasan. Dan berikutnya, ASEAN menjadi aktor utama dalam kerjasama keamanan regional. Bisa disampaikan di sini bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang sangat strategis, terletak di jalur perdagangan internasional dan memiliki keragaman etnis, agama, serta sistem politik. Sejak masa pasca kolonial, kawasan ini mengalami berbagai bentuk konflik internal dan antar negara, seperti perang saudara, konflik ideologi selama Perang Dingin, serta persaingan wilayah dan sumber daya alam. Beberapa negara Asia Tenggara mengalami intervensi asing, perang proksi, dan pergolakan politik domestik yang turut memperkuat ketegangan regional kawasan. Jadi sebagai respon atas kompleksitas tantangan tersebut, muncul upaya-upaya kolektif untuk membangun kerangka kerja damai melalui pembentukan komunitas keamanan. Konsep ini tidak hanya menghindari penggunaan kekuatan militer, tetapi juga mendorong pembentukan kepercayaan, dialog diplomatik, dan kerjasama multilateral yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, karenanya ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, memainkan peran sentral sebagai wadah utama untuk menyatukan kepentingan negara-negara anggota dan menciptakan ruang bersama bagi stabilitas kawasan. ASEAN mendorong pendekatan yang bersifat inklusif, non-konfrontatif, dan konsensus-based yang bertujuan menciptakan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Sejak didirikan pada tahun 1967, ASEAN telah berkembang menjadi aktor utama dalam arsitektur keamanan regional Asia Tenggara, termasuk melalui berbagai mekanisme seperti ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM), dan kerjasama dalam isu keamanan non-tradisional seperti terorisme dan kejahatan lintas negara. Mari kita lihat apakah sebetulnya yang dimaksud dengan security community, bahwa ini sebetulnya diperkenalkan oleh Karl Deutsch 1957. Konsep ini atau komunitas keamanan pertama kali diperkenalkan oleh Karl Deutsch 1957 dalam karyanya Political Community in the North Atlantic Area. Gagasan ini muncul dari keprihatinan terhadap konflik bersenjata antar negara dan pencarian bentuk hubungan internasional yang lebih damai dan stabil. Jadi menurut Deutsch, security community adalah suatu wilayah atau kawasan di mana kemungkinan terjadinya konflik bersenjata antara negara-negara anggotanya sangat kecil atau bahkan tidak mungkin terjadi. Dengan kata lain, negara-negara dalam komunitas ini telah mencapai tingkat interdependensi, saling ketergantungan, dan kepercayaan yang tinggi, sehingga penggunaan kekuatan militer bukan lagi pilihan utama dalam menyelesaikan perbedaan atau sengketa. Security community bukanlah suatu perjanjian pertahanan atau aliansi militer, tetapi lebih merupakan hasil dari proses integrasi sosial dan politik yang mendalam. Hal ini melibatkan pembentukan norma bersama, identitas kolektif, dan interaksi rutin antar negara yang semuanya memperkuat rasa kebersamaan dan saling ketergantungan damai. Ada 3 sih ciri-ciri utamanya dari security community ini atau komunitas keamanan.
yaitu kepercayaan antar negara. Negara-negara percaya bahwa mitranya tidak akan menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan sengketa. Ciri utama yang kedua adalah norma kebersamaan. Terdapatnya nilai-nilai bersama yang dijunjung tinggi seperti penyelesaian damai, penghormatan kedaulatan, dan non-intervensi. Ketiga, identitas kolektif. Identitas kolektif ini ciri utama ketiga, yaitu bahwa negara-negara melihat dirinya sebagai bagian dari komunitas yang sama dengan tujuan dan kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas kawasan. Dalam konteks Asia Tenggara, konsep ini menjadi landasan penting dalam membangun kerjasama keamanan regional yang bersifat preventif dan kooperatif, terutama melalui wadah seperti ASEAN. Dan berikutnya, security community dalam konteks ASEAN. Dalam konteks ASEAN ini, security community bisa dilihat dengan beberapa hal, yaitu pada ASEAN Vision 2025 yang punya ciri rules based people centered ASEAN. Yang kedua, pilar, jadi ASEAN Political Security Community APSC, dan pendekatan non-militer, diplomasi, dialog, norma non-intervensi. Para mahasiswa, konsep security community dalam kerangka ASEAN mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya setelah pengadopsian ASEAN Vision 2025 yang menekankan pentingnya menciptakan kawasan yang berbasis aturan atau rules based berdasarkan rules based berorientasi pada rakyat, people's oriented, dan berpusat pada rakyat, people centered. Visi ini menunjukkan bahwa keamanan tidak hanya dilihat dari perspektif militer, tetapi juga mencakup dimensi politik, sosial, dan kultural. Jadi salah satu pilar utama dari ASEAN Vision 2025 adalah ASEAN Political Security Community APSC. Pilar ini bertujuan untuk membangun kawasan yang damai, stabil, dan tangguh terhadap ancaman. APSC juga menekankan pendekatan kolektif dan kooperatif dalam menyelesaikan konflik serta memperkuat kerjasama keamanan dengan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota.